Tuhan. Seberapa banyak tetap setia kepada Tuhan, mari pertahankan imanmu. Tetaplah setia. Sebab sekalipun mungkin kita tidak setia, tetapi dia tetap setia. Amin. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu dengan
Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur dengan apa segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya sembah. Oh, segenap hatiku bersyukurlah. Haleluya. Oh, dengan apa kan kami balaskan kebaikan-Mu, Tuhan, selain puji dan sembah. Haleluya. Di saat badai bergelora, bahkan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai datang bergelora, dan ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kami serahkan kepada Hamba. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa dengan saya Daniel Purwono di ibadah online Love Ministry. Nah, puji Tuhan, saya adalah seorang gembala perintisan di Kabupaten Sorong. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk sama-sama belajar yang saya sudah diberikan tema oleh di Love Ministry, yaitu tentang kebahagiaan hidup. Ya, di kesempatan ini saya akan mengajak kita semua untuk sama-sama belajar di dalam Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-5. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ucapan bahagia, khotbah di bukit. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya,
Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau di kesempatan hari ini kami masih ada. Kami tahu itu bukan karena kekuatan kami, itu semua karena pertolongan Tuhan. Ajar dalam hidup kami, agar kami menjadi orang-orang yang bahagia di dalam Tuhan. Banyak tantangan, banyak masalah, banyak pergumulan. Kami tahu ketika kami menaruh pengharapan di dalam Tuhan, harapan kami tidak pernah sia-sia. Kami ucap syukur dan kami akan siap untuk menikmati firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya yakin siapapun kita, orang dari asal latar belakang agama apa saja, dan kita berasal dari suku apa saja, kita ingin rindu menikmati hidup yang bahagia. Tidak ada seorang pun yang ingin susah. Nah, tapi kita semua rindu untuk menikmati hidup bahagia. Dan firman Tuhan katakan di ayat yang ke-3 dikatakan bahwa berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Nah, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Nah, yang mungkin yang dimaksud dalam ayat ini, berbahagialah orang yang miskin, bukan miskin secara jasmani. Karena apa? Tuhan rindu agar kehidupan saya dan saudara itu diberkati oleh Tuhan. Nah, yang dimaksud firman Tuhan di sini adalah miskin secara roh. Nah, orang yang mengkondisikan dirinya miskin secara roh adalah seperti kalau kita pegang gelas, lalu gelas itu harus dalam kondisi yang kosong, sehingga ketika ada air yang dituang, maka gelas itu bisa menampung. Nah, kita harus rindu mengosongkan diri supaya ada kebenaran-kebenaran baru yang bisa masuk ke dalam pikiran dan hati kita. Dikatakan lagi, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Nah, duka cita di sini sebenarnya ada dua penafsiran. Yang pertama, duka cita karena ditinggal mati oleh orang-orang yang dikasihi. Nah, kenapa orang yang ditinggal mati itu berbahagia? Karena orang yang mati di dalam Tuhan, Tuhan sudah menyediakan tempat di surga. Nah, lalu penafsiran berikutnya, orang yang berbahagia dianggap berbahagialah orang yang berduka cita di sini. Duka cita karena meninggalkan kehidupan yang lama dan digantikan dengan kehidupan yang baru. Ya kan? Kita sudah meninggalkan pola-pola lama ketika kita mengenal Tuhan, percaya Tuhan, kita diganti konsep kita, cara pikir kita diganti dengan cara pandang yang dari Tuhan. Lalu di ayat yang ke-5 dikatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, konsep lemah lembut itu bukan seperti orang Jawa yang ketika berdesak-desakan naik kereta lalu kakinya diinjak. Dia bilang, "Pak, maaf, kaki Bapak ada di atas kaki saya." Nah, konsep lemah lembut itu bukan seperti itu. Yang lemah lembut di sini dianggapkan bahwa seperti halnya sebatang pohon bambu yang ketika dia ditiup angin kencang, maka ujungnya itu bisa sampai ke tanah tetapi tidak patah. Tetapi begitu anginnya tidak ada, dia akan kembali tegak kembali. Orang yang lemah lembut adalah orang yang kuat menghadapi tantangan kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di kesempatan hari ini saya mengajak kita semua untuk sama-sama belajar 3 kunci hidup bahagia. 3 kunci hidup bahagia. Dan saudara boleh lupa lagu-lagunya, tetapi jangan lupa 3 kunci hidup bahagia. Yang pertama, kunci hidup bahagia yang pertama adalah bahagia dan tidaknya hidupmu, gagal dan suksesnya hidupmu adalah pilihanmu. Nah, yang pertama yang harus kita sadari bahwa mau bahagia atau tidak adalah sebuah pilihan. Kebahagiaan hidup adalah sebuah pilihan. Kita harus memilih untuk hidup bahagia. Kenapa? Setiap ada kejadian, ada event, ada pilihan.
Ada orang yang menjengkelkan kita, kita memilih untuk sakit hati, atau kita tetap percaya bahwa semua yang terjadi itu ada di dalam kendali Tuhan. Bahagia dan tidaknya hidup kita adalah pilihan kita. Jangan sampai kebahagiaan hidup kita itu ditentukan sesuatu yang di luar kita. Sukacita yang dari Tuhan adalah kekuatan hidup orang percaya. Memilih untuk tetap bahagia. Saudara, ada banyak hal yang kejadian yang di luar kita yang bisa mencuri sukacita saya dan saudara, yang bisa mencuri, menghilangkan kebahagiaan kita. Tetapi saya dan saudara mau bahagia atau tidak, itu tergantung dari pilihan kita. Dalam kehidupan saya dan saudara itu ada yang namanya lingkaran kendali. Ada sesuatu yang bisa saya dan saudara kendalikan, dan ada sesuatu yang memang kita tidak bisa kendalikan. Itu sebabnya kita harus memilih untuk tetap bahagia. Yang kedua, saya ingat ada cerita tentang Untung Slamet. Ada bapak namanya Untung Slamet. Suatu ketika bapak ini, bukan Untung Slametnya, bapak ini mau keluar rumah tapi hujan. Nah, ketika hujan dia membutuhkan taksi. Tiba-tiba ada taksi mampir pas di dia punya depan, lalu dia naik. Setelah naik dia ngobrol-ngobrol sama tukang taksinya. Dia bilang, "Pak, saya ini orang yang sangat beruntung, kayak Untung Slamet saja. Ketika saya membutuhkan taksi, tiba-tiba ada taksi. Untung Slamet itu orang yang hebat. Dia bisa masak, dia bisa bergaul dengan siapa saja. Dia kalau kerja selalu beruntung." Lalu karena bapak yang naik taksi ini seperti menceritakan terus tentang Untung Slamet, sopir taksinya tanya, Bapak kayaknya kenal banget ya sama Untung Slamet." Lalu dia bilang, "Maaf, saya sebenarnya nggak kenal dengan Untung Slamet, tapi saya menikahi jandanya Untung Slamet." Nah, sebenarnya yang lebih beruntung itu bukan Untung Slamet. Kalau Untung Slamet sudah meninggal, yang beruntung adalah dia yang masih bisa naik taksi dan bisa menikahi jandanya Untung Slamet. Nah, yang kedua, agar saya dan saudara bisa tetap bahagia, jangan membandingkan keberadaan kita dengan orang lain. Orang Jawa katakan begini, wang sinawang. Wang sinawang itu ketika saya melihat hidupnya orang lain enak, orang lain melihat hidup saya enak. Padahal setiap saya dan saudara punya persoalan, punya pergumulan hidup. Rahasia hidup yang kedua, jangan membandingkan hidup kita dengan orang lain. Lagu ada lagu, hitung berkatmu satu persatu. Hitung berkatmu, jangan menghitung berkat orang. Kalau kita terus menghitung berkat orang, maka kita akan kehilangan kebahagiaan. Yang ketiga, ada dua anak muda yang berjalan di sebuah taman. Ketika berjalan-jalan, ada satu pemuda yang bilang, "Kawan, bunga itu sangat bagus sekali." Lalu temannya yang satu bilang, "Oh, kamu tidak lihatkah itu bunga bagus memang, tapi ada duri-durinya." Setelah itu mereka berjalan lagi. Temannya bilang, "Kawan, langit hari ini begitu cerah. Aduh, kamu ini tidak lihat. Coba lihat di ujung sana itu. Sudah gelap, sedikit lagi akan hujan." Lalu dia karena jalan-jalan dan akhirnya lapar, mereka singgah di warung makan. Mereka makan kenyang. Setelah makan, temannya, "Kawan, makanan ini enak sekali." Tapi teman yang satu bilang, "Enak-enak bagaimana? Memang enak, tetapi kamu tidak lihat penjualnya pelit ini, nasinya sedikit, saya masih kurang kenyang." Ya, itulah manusia. Jadi yang ketiga, kalau supaya kita bisa berbahagia dalam hidup, jadilah orang yang selalu mengucap syukur. Carilah kebaikan dalam hidup. Nah, kalau kita mencari yang buruk, kita pasti akan temukan yang buruk. Kalau kita mencari yang baik, kebaikan, kita pasti akan mendapatkan kebaikan. Karena hidup ini, apa yang kita cari,
itulah yang akan kita temukan. Jadi kita harus bisa mencari yang terbaik supaya saya dan saudara bisa mengucap syukur. Jangan padamkan syukurmu. Firman Tuhan katakan, ucapkanlah syukur di dalam segala perkara, karena itu yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Mengucap syukur. Ada banyak ratusan alasan yang bisa membuat saudara mengeluh, tetapi ada ribuan alasan yang kita bisa membuat kita bisa bersyukur kalau kita mau mencari. Amin, saudara. 3 kunci hidup bahagia. Yang pertama, kita harus memilih untuk hidup bahagia. Yang kedua, jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan yang ketiga, jadilah orang yang selalu mengucap syukur. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih untuk Love Ministry. Semoga Love Ministry terus diberkati Tuhan. Saya akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan ini. Biarlah Tuhan terus memberkati kami semua, memberkati setiap jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang melihat tayangan ini. Tuhan juga memberkati pelayanan Love Ministry. Pak Yohanes Agus, Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Tuhan juga memberkati Indonesia ini Tuhan, dengan karuniakan kedamaian, keamanan, ketentraman. Bahkan Tuhan akan menolong di dalam nama Yesus ketika pemimpin yang takut akan Tuhan, ketika pemimpin memimpikan rakyatnya, maka ke depan akan semua masyarakat akan menikmati kebaikan-kebaikan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami taruh bangsa Indonesia ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami taruh setiap orang percaya ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah kita tetap kuat, tetap bersemangat di dalam Tuhan. Memberkati semua anak-anak Tuhan yang menikmati tayangan ini. Tuhan memberkati, berikan kesehatan, kekuatan, perlindungan yang dari Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian dalam kehidupan kami semua. Kami semua terus diberkati Tuhan. Apa yang kami lakukan dibuat Tuhan berhasil. Tuhan, kami tetap percaya akan janji-Mu. Kami pegang janji-Mu bahwa setiap orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan, dia akan diangkat menjadi kepala dan bukan ekor. Dia akan naik diberkati Tuhan, sehingga hidupnya dapat menjadi berkat bagi orang lain. Mengucap syukur atas pertolongan Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita. Terima